Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3303, Sepotong Logam. Di samping Luming, anggota klan pertempuran kera Nether melangkah maju. Udara bergetar saat tubuhnya berubah menjadi kera raksasa yang tingginya puluhan meter. Dia meraung dan tongkat besi muncul di tangannya. Dia mengayunkan tongkat itu ke depan. Batang besi itu lebih besar dari gunung. Saat batang besi itu jatuh, serangan ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan pun runtuh. Ledakan. Tubuhnya hancur oleh batang besi itu dan meledak menjadi awan ki hantu. Kemudian, ahli lain dari klan pertempuran kera gelap bergegas keluar dari belakang, dan mereka berdua saling menyerang. Klan pertempuran kera bawah benar-benar musuh bebuyutan Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan. Menghadapi klan pertempuran kera bawah, Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan tidak dapat menggunakan banyak teknik kuat mereka. Jika mereka berhadapan dengan ahli God King puncak lainnya, tidak akan mudah bagi klan pertempuran kera dunia bawah untuk membunuh mereka. Namun, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh para ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan. Metode klan pertempuran kera bawah masih dapat menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada para ahli di 9 Ketenangan Raja Surgawi Manor bahkan jika mereka telah berubah menjadi ki hantu. Tak lama kemudian, ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan tewas akibat serangan dua orang anggota klan pertempuran kera bawah. Tak lama setelah itu, pertempuran berakhir dan semua tokoh kuat di 9 Ketenangan Surgawi Raja Manor dimusnahkan. Lu Ming melihatnya. Jumlah mereka tepat 16. Selain 20 sebelumnya, ada 36. Artinya, tak seorang pun dari 9 orang penghuni Istana Raja Surgawi yang tersisa. Banyak sekali ahli yang meninggal. Itu cukup membuat hati Nine Serenity Heavenly King Manor sakit. Anggap saja ini sebagai cara untuk mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Permusuhan antara dia dan 9 Ketenangan Raja Surgawi Manor tidak akan selesai begitu saja. Dia harus menyelesaikan perhitungannya di masa mendatang. Nenek moyang perang, ini cincin penyimpanan mereka. Pada saat ini, seorang anggota klan perang kera bawah tua menyerahkan setumpuk cincin penyimpanan kepada Lu Ming. Lu Ming menerimanya tanpa ragu. Dia sangat membutuhkan sumber daya sekarang. Dia akan membutuhkan banyak sumber daya untuk membangun klannya di masa depan. Setelah itu, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan Long Yu dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, Lu Ming melambaikan tangannya dan patung dewa primitif muncul di udara. Ini adalah patung dewa asli dari Sangkar Kegelapan. Patung dewa primitif Yulong tidak diberkati dan lebih kecil dari patung Lu Ming. Tingginya hanya 1000 kaki. Patung dewa primitif Lu Ming tingginya 1000 kaki. Semakin tinggi patung itu, semakin berharga pula patung itu. Namun, patung dewa primitif setinggi 300 meter pun sangat berharga. Jika seseorang ingin membelinya, harganya pasti akan mengejutkan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu membuat benda seperti itu sekarang. Jumlah patung dewa purba di alam semesta terbatas, dan jumlahnya akan semakin berkurang. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan patung dewa primitif itu bersama tangannya sendiri. Apa yang dilakukan orang-orang dari Istana Raja Surgawi yang mengerikan di separuh kapal perang ini tadi? Lu Ming bertanya kepada seorang anggota klan tempur kera gelap. Mereka menyerang dinding logam. Mereka mungkin menemukan sesuatu. Kata anggota klan pertempuran kera gelap. Dinding logam. Ayo kita lihat. Lu Ming meninggalkan beberapa anggota klannya untuk berpatroli di daerah itu sementara dia memimpin anggota klan lainnya dan terbang ke kapal perang. Kapal perang itu besar dan luas. Ada berbagai macam bangunan dan lorong yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu anggota klan pertempuran kera gelap memimpin, dan mereka terbang menuju lorong. Setelah banyak tikungan dan belokan, mereka akhirnya tiba di aula yang kosong. Di depan aula, ada beberapa layar besar. Ini tampaknya adalah ruang kendali kapal perang. Ada dinding logam emas di bawah layar. Orang-orang dari 9 Ketenangan Raja Surgawi Manor baru saja menyerang tembok ini. Kata salah satu anggota klan pertempuran kera gelap. Sepertinya ada sesuatu di dinding. Pecahkan saja. Lu Ming memberi instruksi. Klan pertempuran kera gelap mengangguk dan mulai menyerang. Akan tetapi, ketika serangan klan pertempuran kera gelap mendarat di dinding logam, tanda-tanda mulai bermunculan di dinding. Rune-rune ini tampak kuno dan misterius.
Rune-rune ini dipenuhi dengan fluktuasi energi yang kuat. Serangan klan pertempuran kera dunia bawah semuanya diblokir oleh rune-rune ini. 20 atau lebih prajurit klan kera dunia bawah terus menyerang. Meskipun dinding logam terus bergetar, dinding itu tetap tidak hancur setelah beberapa saat. Kalian berhenti dulu. Lu Ming berteriak. Klan Nether Ape War berhenti dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Lu Ming punya solusi? QQ, pergilah. Sekarang semuanya tergantung padamu. Lu Ming melambaikan tangannya dan QQ terbang keluar dari pergelangan tangannya. Ia berubah menjadi lingkaran dan bergegas ke dinding. Ia membuka mulutnya dan menggerogoti. Kaca, percikan api beterbangan ke segala arah, dan sepotong kecil dinding logam digerogoti dengan paksa oleh QQ. Ini, anggota klan kera dunia bawah di medan perang semuanya tercengang. Mereka sangat menyadari betapa kerasnya dinding logam itu. Mereka telah menyerangnya begitu lama, tetapi mereka masih tidak dapat menembus dinding logam itu. Namun, QQ menggigit sebagian besar dinding dengan satu gigitan. Tampaknya ia sama sekali mengabaikan rune di dinding itu. Cekikikan, QQ mulai melahapnya dalam suapan besar, dan dengan sangat cepat, ia menghabiskan potongan logam yang baru saja digerogotinya. Ia kemudian terus menggerogotinya, dan dengan bunyi berderak, ia menggerogoti potongan lainnya. Selanjutnya, QQ makan dengan lahap dan terus membuka mulutnya. Tak lama kemudian, sebuah lubang besar terbentuk di dinding logam itu, dan situasi di balik dinding logam itu pun terlihat. Di balik dinding logam itu ada sebuah ruang kecil, dan sebuah bola logam emas mengambang di sana. Itu logam yang aneh. Mata QQ berbinar saat melihat potongan logam itu, dan ia hampir meneteskan air liur. Potongan logam ini seharusnya menjadi sumber energi kapal perang ini. Namun, setelah bertahun-tahun, energinya telah terkuras dan hanya tersisa material logam murni. Namun, itu masih sangat berharga. Saya khawatir akan sulit menemukan sepotong logam dengan level yang sama di dinasti suci yang sangat hampa. Setan tulang berkomentar di lautan kesadarannya. Apakah itu berharga? Lu Ming terkejut. Itu sudah pasti. Di alam semesta yang rusak ini, mereka yang berpartisipasi dalam perang semuanya adalah makhluk yang sangat menakutkan. Dinasti suci kekosongan besar tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Untuk dapat menjadi sumber energi kapal perang ini, itu pasti harta karun tertinggi. Bon menjelaskan. Pada saat ini, QQ sudah bergerak. Ia menyerbu ke dalam lubang, membuka mulutnya, dan menelan bola logam itu dalam sekali teguk. Orang ini, Lu Ming tersenyum dan tidak menghentikannya. Material logam yang bagus hanya dapat digunakan secara maksimal dengan memberikannya kepada QQ. Selama bertahun-tahun, QQ telah melahap banyak senjata dewa, dan kultivasinya juga meningkat pesat. Sekarang ia berada di puncak alam Raja Dewa tingkat ke-6. Sekarang setelah dia menelan bola logam bundar ini, dia percaya bahwa dia akan mendapatkan terobosan besar dan akan sangat membantu Lu Ming. Setelah QQ menelan bola bundar itu, bola itu terbang kembali ke pergelangan tangan Lu Ming dan berubah kembali menjadi gelang. Bola itu kemudian mulai memurnikan bahan logam. Lu Ming dan kelompoknya mencari di sekitar separuh kapal perang itu lagi, mencoba melihat apakah ada harta karun lainnya. Namun, tempat ini jelas telah digeledah secara menyeluruh. Mereka berputar-putar dalam lingkaran besar dan tidak menemukan apapun, juga tidak menyerap faktor surgawi apapun. Tanpa hasil apapun, Lu Ming dan para anggota klan pertempuran kera dunia bawah meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan mereka ke inti alam semesta yang rusak. Bab 3304 menyerang lebih dulu. Setelah perjalanan selama sebulan lagi, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya tiba di area inti alam semesta yang rusak. Itu karena daerah ini bahkan lebih berbahaya. Dari kejauhan, orang bisa melihat badai yang mengerikan bertiup kencang dan planet-planet yang hancur melayang di udara. Dia juga bisa melihat kapal perang dan pesawat ruang angkasa yang hancur. Lu Ming bahkan bisa melihat mayat binatang raksasa yang mengerikan melayang di udara. Setelah diamati lebih dekat, itu bukanlah mayat, melainkan sebuah planet yang tampak seperti binatang raksasa. Ini adalah area inti dari alam semesta yang rusak, dan belum sepenuhnya dieksplorasi. Dikatakan bahwa para jenius yang baru-baru ini memasuki alam semesta yang rusak semuanya datang ke sini untuk mencari faktor roh dewa dan menyerapnya. Lu Ming dan yang lainnya tidak langsung masuk. Sebaliknya, mereka berkeliling di sekitar, mencari titik masuk yang cocok. Jika lokasinya tidak cocok dan mereka menemui badai kosmik,
retakan besar di alam semesta, atau lubang hitam, mereka akan lolos begitu saja. Setelah berbelok besar, mereka akhirnya tiba di daerah yang relatif tenang. Dari kejauhan, mereka tidak dapat melihat badai kosmik. Sepertinya yang lainnya sudah hampir tiba. Lu Ming menyipitkan matanya karena dia melihat banyak sosok di depan. Kaisar Jianyi dan 36 ahlinya berdiri di atas meteorit kecil dan melihat ke kejauhan. Su Ya, Ye Zifan dan yang lainnya membawa para ahli mereka dan berdiri di posisi yang berbeda. Selain itu, Lu Ming juga melihat Chu Chengkong, Wu Fan, dan beberapa orang lainnya. Sekilas, dia bisa melihat setidaknya selusin ahli Tianjiao dan ahli yang mereka bawa. Kedatangan Lu Ming menarik perhatian semua orang. Satu persatu, mereka melihat ke arah Lu Ming dan klan perang kera gelap. Lu Ming, terutama Wu Fan dan Chu Chengkong, setelah melihat Lu Ming, mata mereka tiba-tiba berbinar dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Pergi ke sana, jangan biarkan dia pergi. Wu Fan berteriak dan memimpin para ahli dari kediaman penasihat kekaisaran untuk menyerang Lu Ming. Di sebelah kiri, Chu Chengkong dan anak buahnya juga terbang di udara. Mereka membentuk tanduk dengan Wu Fan dan menyerang Lu Ming. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit, memberi isyarat kepada klan perang kera dunia bawah untuk mempersiapkan pertahanan mereka. Lu Ming, kamu benar-benar berhasil sampai sejauh ini. Sepertinya kamu cukup beruntung. Wu Fan mencibir. Saat mereka tidak jauh dari Lu Ming, niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Dingin dan ganas. Ledakan. Di sisi lain, Chu Chengkong juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia menatap Lu Ming dengan mata dingin. Terlebih lagi ketika dia memikirkan bagaimana dia telah diinjak-injak dengan brutal oleh Lu Ming selama pertemuan di Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Dia bahkan telah meminta maaf kepada Lu Ming di depan umum. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga. Pertarungan itu adalah penghinaan terbesarnya dan noda dalam hidupnya. Dia hanya bisa menghapusnya dengan membunuh Lu Ming. Keberuntungan saya selalu baik. Lu Ming tersenyum tipis. Tidak peduli seberapa beruntungnya kamu, tidak ada gunanya jika kamu tidak pintar. Kamu benar-benar berani datang ke sini. Kamu ditakdirkan untuk mati. Wu Fan berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya sedikit. 36 ahli menghalangi jalan Lu Ming dalam bentuk kipas, aura mereka terkunci pada Lu Ming dan kelompoknya. Banyak sekali ahlinya. Kediaman guru besar memang kediaman guru besar. Mata Lu Ming menyipit. Dilihat dari auranya, 36 orang yang dibawa Wu Fan semuanya berada di puncak alam Raja Surgawi. Kediaman penasihat kekaisaran memang mengerikan, melampaui sebagian besar kediaman Raja Surgawi. Di sisi lain, para ahli yang dibawa oleh Chu Chengkong juga sangat menakutkan. Lu Ming merasa bahwa meskipun tidak semua dari 36 orang itu berada di puncak alam Raja Surgawi, setidaknya ada 26 dari mereka, atau bahkan lebih. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, klan Dewa Perang telah mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Dengan bantuan rumah Raja Surgawi 9 pedang, tidak sulit bagi mereka untuk mengirim 20 hingga 30 Raja Dewa Puncak. Kedua kelompok orang itu jumlahnya 2 kali lipat kelompok Lu Ming. Para ahli klan pertempuran kera bawah juga merasakan tekanan. Mereka mengepung Lu Ming dan bersiap untuk pertempuran besar. 2 kelompok orang melawan 1 kelompok. Kau menindasku dengan jumlahmu. Sungguh tak tahu malu. Biarkan aku melawanmu. Lu Ming, teriak Qian Seng Xuan. Dia muncul bersama sekelompok ahli dari satu arah, siap membantu Lu Ming. Qian Seng Xuan sudah tahu bahwa Raja Langit Tua Qian Seng telah membantu Lu Ming dan yang lainnya, jadi dia memiliki kesan yang baik tentang mereka. Dia langsung tidak senang ketika melihat Wu Fan dan Chu Chengkong hendak menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Qian Seng Xuan, ini urusan kita dengan Lu Ming. Itu bukan urusanmu. Wu Fan berkata dengan dingin. Benar sekali. Qian Seng Xuan, mengapa kamu ikut campur? Jika kamu ingin bertarung dengan seseorang, aku akan menemanimu. Pada saat ini, sesosok datang dari arah lain. Sosok itu adalah seorang pemuda dengan sekelompok kultivator kuat. Mereka menghalangi jalan Qian Seng Xuan dan yang lainnya. Liu Kuan, apakah kau akan campur tangan? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan kediaman putra mahkota? Wajah Qian Seng Xuan menjadi gelap. Liu Kuan adalah salah satu orang kesayangan putra mahkota. Semua ahli yang dibawanya dikirim oleh putra mahkota. Mereka semua adalah elit dan sangat menakutkan. Selama perjamuan naga suci, Lu Ming bersikap sombong dan meremehkan semua orang.
Dia beberapa kali membantah putra mahkota dan bersikap tidak hormat kepada putra mahkota. Meskipun putra mahkota murah hati dan tidak menganggapnya serius, kita tidak bisa tinggal diam dan menonton. Kita harus memberinya pelajaran. Liu Quan berkata dengan dingin. Putra mahkota. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak percaya omong kosong Liu Quan bahwa dia akan menargetkannya tanpa izin putra mahkota. Mungkinkah itu putra mahkota? Lu Ming terus berpikir dalam hatinya. Ia teringat Biekuo di tambang emas giok hitam. Tidak mudah bagi orang biasa untuk memerintah Biekuo. Hanya penasihat kekaisaran atau putra mahkota yang dapat membuat Biekuo mendengarkan perintahnya. Anda, Qian Shengxuan ingin berdebat, tetapi Liu Quan menghentikannya dan orang-orangnya. Adapun di Jianyi, Su Wuya, dan yang lainnya, mereka hanya menonton dari jauh. Mereka tentu saja tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Wu Fan, Chu Chengkong, jika kalian ingin menyerang, cepatlah. Suara Liu Quan terdengar. Menyerang. Suara rendah terdengar. Itu bukan berasal dari Chu Chengkong atau Wu Fan, tetapi dari Lu Ming. Lu Ming segera memberi perintah untuk bertindak. Lebih baik menyerang lebih dulu. Ledakan, ledakan, ledakan. 36 prajurit klan pertempuran kera dunia bawah melepaskan aura yang kuat bagaikan 36 gunung berapi yang meletus. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka begitu mereka bergerak. Mereka menggunakan teknik rahasia klan pertempuran kera hitam, teknik pertempuran hantu, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Mereka berubah menjadi kera raksasa dan meraung ke langit. Mereka menyerang Chu Chengkong. Itu karena pihak Chu Chengkong lebih lemah. Meskipun Chu Chengkong dan yang lainnya telah bersiap untuk pertempuran besar, mereka tidak pernah menyangka bahwa 36 ahli yang dibawa Lu Ming akan begitu menakutkan. Mereka semua berada di puncak alam Raja Dewa. Dan EBSCP, dalam satu pertukaran serangan, 5 atau 6 orang ahli yang bahkan belum berada di puncak alam Raja Dewa langsung musnah. Ada 7 hingga 8 ahli puncak Raja Dewa lainnya yang terluka parah. Sayang sekali mereka tidak terbunuh. Tidak mudah untuk berhadapan dengan seorang God King puncak biasa. Tidak seperti berhadapan dengan orang-orang dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan, yang dikekang oleh klan pertempuran kera bawah. Bab 3305, situasinya tidak baik. Saat 36 anggota klan pertempuran kera bawah menyerang, mereka melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Di antara para ahli yang dibawa Chu Chengkong, 5 hingga 6 dari mereka berada di langit ke-8 alam Raja Surgawi dan tewas seketika. 7 hingga 8 dari mereka berada di puncak alam Raja Surgawi dan terluka parah. Membunuh. Para anggota klan pertempuran kera gelap meraung marah. Aura mereka ganas, dan semangat tempur mereka membumbung tinggi. Mereka terus melancarkan serangan ganas. Batang besi dan kekuatan tinju memenuhi langit, dan kehampaan bergetar tanpa henti. Mereka tidak memberi lawan kesempatan untuk mengatur napas. Beberapa teriakan sedih dan tidak rela terdengar. Beberapa Raja Dewa Puncak di antara para ahli yang dibawa oleh Chu Chengkong akhirnya dikalahkan dan meledak. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kekuatan tempur 36 klan pertempuran kera gelap telah memberi mereka kejutan besar. Sebelumnya, sebagian besar orang mengira Lu Ming tidak memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya dan tidak dapat mengirim ahli yang kuat untuk membantunya. Pada saat ini, mereka semua mengerti bahwa mereka salah dan telah meremehkan Lu Ming. Para ahli yang dibawa Lu Ming benar-benar mengerikan. Mereka semua adalah Raja Dewa tingkat puncak. Terutama Chu Chengkong dan Wu Fan. Mereka telah mengambil tindakan sejak lama, sehingga 9 istana Raja Surgawi mutlak tidak dapat mengirim banyak ahli untuk mendukung Lu Ming. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming benar-benar dapat membawa begitu banyak ahli. Itu adalah klan pertempuran kera bawah. Sialan Raja Surgawi Jiu Jue. Dia benar-benar melepaskan klan pertempuran kera bawah. Serang, cepat serang dan bunuh para Beastars ini. Wu Fan meraung marah setelah dia sadar kembali. Seketika, 36 ahli yang dibawa oleh Wu Fan bergerak. Serangan dahsyat mereka menghantam Lu Ming dan yang lainnya seperti lautan badai. Seluruh langit berbintang meledak. Dan EBSCP, mereka semua adalah Raja Dewa Puncak. Ekspresi Lu Ming berubah. 36 ahli yang dibawa Wu Fan semuanya adalah Raja Dewa Puncak. Seperti yang diharapkan dari kediaman penasihat kekaisaran, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Blokir itu. Berhenti. Teriak para anggota klan pertempuran kera hitam dengan marah.
Mereka tidak dapat lagi mengejar anak buah Chu Chengkong. Lebih dari separuh anggota klan pertempuran kera hitam berbalik dan memblokir serangan dari bawahan Wu Fan. Setiap anggota klan pertempuran kera gelap telah berubah menjadi kera raksasa. Mereka telah memamerkan taring dan ki hantu mereka. Beberapa dari mereka menggunakan batang besi sebagai senjata, sementara yang lain mengayunkan tinjunya secara langsung. Mereka kuat dan seperti mesin perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Getaran dahsyat meledak, dan kekosongan itu hancur berkeping-keping. Kekuatan dahsyat itu menyebar ke segala arah, dan beberapa meteorit di sekitarnya langsung terhempas dan berubah menjadi debu. Lu Ming dilindungi oleh klan tempur kera bawah di tengah. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan akibatnya. Akan tetapi, meskipun klan petarung kera bawah kuat, jumlah mereka terlalu banyak. 36 ahli yang dibawa Wu Fan, serta 20 ahli di bawah Chu Chengkong, jumlahnya hampir 2 kali lipat jumlah kera neter. Mereka semua adalah Raja Dewa Puncak dengan level yang sama. Dengan cara ini, klan pertempuran kera dunia bawah terhalang, dan sulit bagi mereka untuk memberikan kerusakan yang efektif kepada pihak lain. Klan perang kera neter mengikuti Lu Ming. Aneh sekali. Menarik. Saya pikir ini akan menjadi pertarungan sepihak, tetapi kali ini mungkin tidak. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi dengan suara pelan. Qian Shengxuan dan Liu Quan juga tidak menyangka hal ini, ekspresi mereka pun sangat berbeda. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar puluhan pukulan. Namun, klan pertempuran kera hitam memang kuat. Meskipun pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka masih diblokir oleh klan pertempuran kera hitam. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Jangan bertarung sekarang, cepatlah keluar. Pada saat ini, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke klan pertempuran kera bawah. Jumlah mereka lebih sedikit, dan jika mereka bertarung dalam waktu lama, mereka pasti akan dirugikan. Selain itu, Liu Quan juga mengincar mereka dengan penuh. Liu Quan adalah bawahan putra mahkota, jadi para ahli yang dibawanya pasti menakjubkan. Setelah menerima transmisi suara Lu Ming, 36 anggota klan tempur kera bawah mulai berkumpul dan kemudian bergegas ke satu arah. Chu Chengkong membawa anak buahnya ke arah itu. Jumlah mereka lebih sedikit, sehingga mereka hampir dikalahkan oleh prajurit klan kera neter. Hentikan mereka. Kita tidak bisa membiarkan pemimpin dan yang lainnya lolos. Serang. Wu Fan berteriak dan memberi perintah dari belakang. Bawahan Wu Fan mengeluarkan gelombang kejut yang mengerikan saat mereka menyerang klan pertempuran kera hitam dengan ganas. Beberapa dari mereka terluka ringan. Bunuh saja kami sampai keluar. Seorang anggota lama klan pertempuran kera gelap meraung. Dia memegang tongkat besi di tangannya dan mengayunkannya melintasi langit dengan kekuatan yang mengerikan. Dua ahli puncak Raja Dewa di depannya benar-benar ditekan olehnya dan dipaksa mundur terus-menerus. Formasi tim Lu Ming perlahan bergerak maju. Pada tingkat ini, cepat atau lambat mereka akan berhasil keluar dari pengepungan. Kalian bersepuluh, pergi dan bantu Wu Fan dan yang lainnya. Kalian harus membuat Lu Ming tetap tinggal hari ini. Pada saat ini, mata Liu Quan berkilat dingin saat dia diam-diam mengirim pesan ke 10 orang kuat. Bas, wus. 10 orang kuat itu segera bergerak dan bergegas menuju medan perang tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Mereka sangat cepat dan melintasi langit berbintang yang panjang dalam sekejap, muncul di sekitar medan perang. Ledakan, ledakan. Ke-10 ahli itu melancarkan gerakan mereka, memamerkan kehebatan pertempuran mereka yang mengerikan. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua adalah Raja Dewa Puncak. Selain itu, serangan mereka sangat kuat. Kecakapan bertarung mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari para ahli klan pertempuran kera bawah. Mereka adalah para elit yang dikirim oleh putra mahkota. Ketika mereka masih muda, mereka semua adalah tokoh tingkat kebanggaan surga. Mereka kuat dan ahli di antara rekan-rekan mereka. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari kekuatan tempur klan tempur kera bawah. Dengan tambahan 10 ahli hebat ini, klan pertempuran kera bawah langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Liu Quan, kau benar-benar hina. Begitu banyak orang yang menyerang Lu Ming. Mata Qian Shengxuan membelalak, dia hendak menyerang bersama para bawahannya. Namun, Liu Quan masih memiliki 26 orang di bawahnya. Liu Quan melambaikan tangannya, dan ke-26 orang itu mengeluarkan aura yang kuat. Aura mereka sangat menakutkan, dan mereka menghalangi jalan hampa seperti tembok besar.
Ledakan. Kedua belah pihak saling serang, tetapi hasilnya adalah 36 orang yang dibawa Qian Seng Xuan terhenti. Beberapa dari mereka bahkan mundur. 36 orang tidak sebanding dengan 26 orang. Qian Seng Xuan dan para ahli lainnya dari Istana Raja Surgawi 1000 orang suci tampak muram. Orang-orang yang dikirim Putra Mahkota memang menakutkan. Mereka semua berada di puncak tahap Raja Dewa. Selain itu, kecakapan bertarung mereka sangat mengejutkan. 10 orang yang menyerang klan pertempuran kera dunia bawah sebelumnya memiliki kekuatan surgawi yang kuat. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa 26 orang yang tersisa semuanya adalah elit. Pusat-pusat kekuatan, semuanya merupakan pusat-pusat kekuatan. Hal ini membuat yang lain, seperti di Jianyi dan Suya, terlihat sangat serius. Meskipun mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi, kultivasi mereka tetaplah lemah. Melawan Raja Dewa yang berada di puncak seperti itu, yang ada hanyalah kekalahan dan kematian. Para ahli yang dikirim Putra Mahkota terlalu menakutkan. Orang-orang yang mereka bawa mungkin bukan tandingan mereka. Di tempat kejadian, hanya ahli pangeran kedua yang bisa melawannya. Pertarungan sengit terus berlanjut. Namun, pada saat ini, klan pertempuran kera hitam benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka bahkan tidak bisa membela diri, apalagi melakukan serangan balik. Selanjutnya, formasi mereka perlahan-lahan terpecah. Dalam kelompok 2 dan 3, jarak antara satu sama lain semakin melebar saat mereka bertarung sendiri-sendiri. Dengan cara ini, Lu Ming akan terekspos ke orang lain. Pergi dan bunuh Lu Ming. Aku akan membunuh Lu Ming sekarang. Wu Fan dan Chu Chengkong berteriak pada saat yang sama. Bab 3306 menangkap Wu Fan. Wu Fan dan Chu Chengkong meraung. Seketika, dua kultivator kuat muncul dan menyerang Lu Ming. Dua Raja Dewa Puncak menerkam Lu Ming, membawa serta kekuatan yang dahsyat. Udara bergetar dan kekuatan tekanan yang mengerikan menyerbu ke arah Lu Ming. Tidak baik, leluhur perang. Sang pakar klan pertempuran kera hitam meraung kaget dan marah. Mengingat basis kultivasi Lu Ming, dia pasti akan mati jika diserang oleh dua pembangkit tenaga listrik puncak Raja Surgawi. Lu Ming. Qian Seng Xuan juga berseru. Dia tahu bahwa Raja Surgawi tua dari 1000 orang suci sangat menghargai Lu Ming. Namun, sangat disayangkan bahwa Lu Ming pasti akan mati dalam keadaan seperti itu. Yang lainnya semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Misalnya, mata Kaisar Jian Yi dan cahaya pedangnya bersinar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Selain itu ada pula yang mencibir dan menyombongkan diri. Beberapa orang menghela nafas dan merasa kasihan pada Lu Ming. Hahaha, pergilah ke neraka. Di sisi lain, Wu Fan tertawa terbahak-bahak dan sangat riang. Dia tampaknya telah melihat akhir Lu Ming. Musuh terbesarnya akhirnya akan disingkirkan. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit dan mundur ke samping. Kau ingin pergi? Mati saja. Salah satu bawahan Wu Fan berteriak dingin dan mengarahkan jarinya seperti pedang, menebas ke bawah. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengejutkan menebas Lu Ming. Tanda pedang mengerikan yang panjangnya jutaan mil muncul di langit berbintang. Pada saat itu, tiba-tiba muncul satu set bendera formasi di tangan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, total 12 bendera formasi terbang keluar dan mendarat di 12 arah yang berbeda. Ini adalah kumpulan bendera arai terkuat yang diberikan Lan Sang kepadanya. Ini khusus digunakan untuk pertahanan. Bendera-bendera susunan itu bersinar dan membentuk dinding cahaya di depan Lu Ming. Ledakan. Cahaya pedang menghantam dinding cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, pada akhirnya berhasil diblokir. Kau ingin menghentikan kami hanya dengan satu set bendera formasi. Naif. Bunuh. Di sisi lain, salah satu bawahan Chu Chengkong, seorang ahli dari klan Dewa Perang, juga telah tiba. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan cahaya tombak itu seperti gunung, membombardir dinding cahaya. Ledakan, 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 ledakan energi yang mengerikan menyebabkan gelombang memenuhi langit. Dinding cahaya bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya sebelum akhirnya meledak. Dinding cahaya hancur, dan ke-12 bendera susunan itu hancur menjadi abu. Mari kita lihat harta apa lagi yang kamu miliki. Tatapan bawahan Wu Fan sangat menyeramkan. Dia ingin membunuh Lu Ming dan memberikan kontribusi besar di depan Wu Fan. Mungkin dia bisa diberi hadiah oleh penasihat kekaisaran dan dianugerahi harta karun yang dapat membantunya menerobos ke alam Dewa Surgawi.
Saat memikirkan terobosan ke ranah Dewa Surgawi, dia sangat bersemangat. Dia mempercepat dan menyerang Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming berhenti. Sebuah peti mati perunggu ungu muncul di tangannya. Asyik, Lu Ming tiba-tiba melambaikan peti mati perunggu ungu itu. Peti mati perunggu ungu itu bergetar dan lumpur yang menempel di atasnya beterbangan seperti hujan ke arah kedua ahli itu. Trik kecil. Bawahan Wu Fan dan ahli dari klan Dewa Perang mendengus. Mereka melambaikan tangan, dan kekuatan surgawi meledak, mencoba mengirim lumpur itu terbang. Namun, saat kekuatan Sen mereka bersentuhan dengan lumpur, kekuatan Sen mereka tertusuk seperti tahu. Lumpur itu tidak berhenti dan terus beterbangan ke arah mereka berdua. Keduanya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berteriak. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyingkirkan lumpur itu. Namun, seperti sebelumnya, serangan mereka juga ditembus oleh lumpur. Lumpur yang pekat mengenai tubuh mereka, mengubah mereka menjadi sarang tawon. Ah! Kedua ahli Raja Dewa itu menjerit keras. Tubuh mereka mengerut dan terkorosi. Pemandangan itu mengerikan. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin dan mengeluarkan jurus 9 Kun Peng Surgawi. Lu Ming telah lama mengolah teknik 9 Kun Peng Surgawi ke tingkat ke-10, dan kecepatannya bahkan lebih mencengangkan. Dalam sekejap, Lu Ming muncul di hadapan dua ahli God King Puncak, dan peti mati tembaga ungu itu hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan, dan EBSCP, dua ahli puncak Raja Dewa meledak dan mati di tempat. Semua ini terjadi terlalu cepat dan orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Wu Fan dan Chu Chengkong juga tercengang. Dua ahli puncak Raja Dewa terbunuh begitu saja. Sungguh mengejutkan. Setelah membunuh dua Raja Dewa Puncak, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya melesat dan dia menerkam Wu Fan seperti seekor ROC. Untuk menangkap bandit, tangkap rajanya dulu. Wu Fan berada jauh dari medan perang, memberi perintah dari belakang. Tidak ada ahli yang menjaganya. Pada saat ini, ketika dia melihat Lu Ming mendekat, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Cepat, datang dan selamatkan aku. Jangan pernah berpikir untuk membunuh Tuan Muda." Salah satu anak buah Wu Fan meraung dan menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming melambaikan peti mati tembaga ungu itu dan lumpur pun beterbangan keluar. Ahli itu mengikuti jejak kedua orang di depannya. Tubuhnya tertusuk lumpur dan dia menjerit ngeri. Orang lain yang ingin menyelamatkannya merasakan ketakutan di hati mereka. Tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang dan mereka ragu-ragu. Begitu saja, Lu Ming sudah dekat dengan Wu Fan. Wu Fan tidak mau menyerah. Dia meraung marah dan melawan dengan sekuat tenaga. Lu Ming tidak menggunakan peti mati perunggu ungu. Sebaliknya, dia mengeluarkan pintu tuannya. Lu Ming tidak berniat membunuh Wu Fan sekarang. Tujuannya adalah menangkap Wu Fan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Lumpur di atas peti mati tembaga ungu itu sebelumnya telah digunakan di tambang emas giok hitam. Ditambah lagi beberapa kali sebelumnya, lumpur di atas peti mati itu hampir habis, hanya menyisakan lapisan tipis lumpur di atasnya. Jika dia terus menggunakan peti mati tembaga ungu, kekuatannya tidak akan besar. Saat gerbang dominasi ditekan, tubuh Wu Fan bergetar hebat dan dia mundur sambil batuk darah. Dulu, ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan pertemuan, dia sudah bukan tandingan Lu Ming. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun, Lu Ming telah membuat lebih banyak kemajuan. Sekarang, kekuatan tempur mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mata Yin Ekstrim. Setelah melukai Wu Fan dengan pintu dominasi, Lu Ming segera menggunakan mata Yin yang ekstrim. Sebuah pusaran muncul di atas kepala Wu Fan, dan hawa dingin yang mengerikan menyelimuti Wu Fan. Dalam sekejap, Wu Fan membeku, tidak bisa bergerak. Pada saat itu, Lu Ming sudah muncul di samping Wu Fan. Rantai es terbang keluar dan mengelilingi Wu Fan. Berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Suara dingin Lu Ming terdengar dan menyebar ke seluruh langit berbintang. Tuan Muda, Anda harus mati. Bawahan Wu Fan tidak punya pilihan selain berhenti ketika mereka melihat Wu Fan ditangkap. Bawahan Wu Fan berhenti, sehingga tekanan pada klan pertempuran kera hitam berkurang drastis. Banyak dari mereka berkumpul bersama. Namun, anak buah Chu Chengkong dan putra mahkota masih menyerang. Kalian, pergi dan hentikan mereka. Kalau tidak, aku akan membunuh Wu Fan sekarang juga.
Lu Ming memerintahkan anak buah Wu Fan untuk menghadang Chu Chengkong dan anak buah pangeran. Kau seharusnya tidak bertindak terlalu jauh. Bawahan Wu Fan berteriak marah. Meminta mereka menghentikan orang-orang putra mahkota, bukankah itu menentang putra mahkota? Kau tidak akan bergerak, Lu Ming berkata dengan dingin. Tombak panjang mengembun di tangannya dan menusuk paha Wu Fan. Wu Fan menjerit kesakitan. Liu Kuan, saudara Liu, tolong beri aku sedikit muka dan berhenti berkelahi. Wu Fan berteriak. Bab 3307 berhasil melarikan diri. Wu Fan menjerit dan memohon belas kasihan Liu Kuan, mencoba menghentikannya. Sekarang dia berada di tangan Lu Ming, hidupnya ada di tangan Lu Ming. Dia benar-benar takut. Jika dia mendorong Lu Ming terlalu jauh dan dia memutuskan untuk mati bersamanya, dia akan tamat. Dia ingin membunuh Lu Ming, tetapi dia tidak ingin dirinya sendiri terbunuh. Jika dia sendiri yang terbunuh, apa gunanya membunuh Lu Ming? Di dalam hatinya, 10.000 Lu Ming bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut di kepalanya. Tatapan mata Liu Kuan berubah, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata dengan enggan, semuanya berhenti. Begitu Liu Kuan selesai berbicara, 10 orang putra mahkota berhenti dan meninggalkan medan perang. Bagaimanapun, Wu Fan adalah putra penasihat kekaisaran. Jika dia mati karena dia, bahkan jika dia adalah orang kepercayaan putra mahkota, dia tidak akan mampu menahan amarah penasihat kekaisaran. Ini akan sangat merugikan masa depannya. Dia bersedia memberikan muka pada Wu Fan. Mundur. Begitu anak buah putra mahkota mundur, anak buah Chu Chengkong pun ikut mundur. Mereka tidak punya pilihan lain. Orang-orang dari kediaman penasihat kekaisaran dan putra mahkota sudah menyerah. Bahkan jika mereka ingin melanjutkan serangan, mereka tidak sebanding dengan klan pertempuran Kera Hitam. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan menjadi pihak yang akan dihancurkan. Kalian semua, datanglah padaku. Lu Ming berteriak. Kemudian, para ahli dari klan pertempuran Kera Dunia Bawah berkumpul di sekitarnya. Lu Ming meliriknya dan menghela napas lega. Untungnya, tidak ada satupun dari klan Kera Hitam yang tewas dalam pertempuran itu. Paling-paling, mereka hanya terluka parah. Klan Nether Ape War adalah harta karun Lu Ming yang sangat berharga. Ia harus bergantung pada mereka untuk menaklukkan dunia di masa depan. Jika mereka tewas dalam pertempuran, hati Lu Ming akan berdarah. Lu Ming, kita sudah berhenti. Bisakah kau melepaskan Tuan Muda Wu Fan sekarang? Seorang lelaki tua dari kediaman penasihat kekaisaran berkata, tatapannya sangat dingin. Jika aku melepaskannya sekarang, bagaimana jika kalian datang dan menyerangku lagi? Lu Ming mencibir. Apa maksudmu? Jangan bilang kau tidak berencana untuk membiarkan Tuan Muda pergi. Orang tua dari kediaman penasihat kekaisaran tampak lebih dingin. Tentu saja aku akan membiarkan dia pergi, tapi itu harus menunggu sampai kita bebas. Kata Lu Ming. Tidak, bagaimana jika kau membunuh Tuan Muda setelah kau melarikan diri? Tidak. Pria tua dari kediaman penasihat kekaisaran berteriak. Dia tidak akan pernah setuju dengan ini. Benar sekali. Dengan karakter Lu Ming, dia pasti akan membunuh Wu Fan setelah mereka melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Chu Chengkong berkata dengan wajah dingin. Saat ini, dia bersembunyi di antara para master, dilindungi oleh sekelompok orang. Dia takut akan berakhir seperti Wu Fan. Kemudian, Liu Kuan juga berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan Lu Ming pergi. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia benar-benar berencana untuk membunuh Wu Fan setelah dia melarikan diri. Tampaknya pihak lain tidak akan membiarkannya berhasil, tetapi jika mereka membiarkan Wu Fan pergi sekarang, pihak lain pasti akan terus menyerang mereka. Situasinya menemui jalan buntu. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, Lu Ming berbicara dan memimpin anggota klan tempur Kera Gelap menuju area inti alam semesta yang rusak. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kejar mereka. Para ahli dari kediaman guru besar meraung dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Wu Fan. Kalau tidak, mereka tidak akan sanggup menahan amarah penasihat kekaisaran. Kami juga ikut, kata Chu Chengkong. Dia memimpin anak buahnya dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Dia masih tidak ingin membiarkan Lu Ming pergi begitu saja. Ayo pergi. Liu Kuan dan orang-orang dari Istana Putra Mahkota juga mengejar mereka. Ayo pergi dan lihat. Qian Seng Xuan dan seluruh penghuni rumah 1000 Raja Surgawi Suci mengikutinya. Adapun yang lainnya, mereka tidak mengikuti.
Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mendapatkan gen surgawi, bukan untuk menonton orang lain bertarung. Tidak lama kemudian, Kaisar Jianyi, Su Wuya, dan yang lainnya berangkat. Mereka membawa para ahli mereka ke inti alam semesta yang rusak untuk menemukan faktor dewa. Lu Ming membawa Wu Fan dan terus bergerak maju. Inti alam semesta yang rusak itu dipenuhi dengan planet-planet yang rusak, kapal-kapal perang yang rusak, dan meteorit-meteorit besar yang layu yang melayang di udara. Mereka menghindari meteorit dan badai kosmik satu demi satu dan bergerak maju dengan cepat. Namun, Chu Chengkong, Liu Kuan, dan orang-orang dari kediaman penasihat kekaisaran sedang mengejar. Lu Ming, lepaskan Tuan Muda. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan mati. Orang-orang dari kediaman penasihat kekaisaran berteriak. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia memimpin anggota klan pertempuran kera gelap dan terbang cepat. Tak lama kemudian, mereka telah terbang selama 2 jam. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan keras dari sebuah planet yang tampak seperti kepala binatang buas di dekatnya. Kemudian, segerombolan burung besar berwarna hitam terbang di atasnya. Monster mengerikan ini memiliki 3 kepala. Monster ini dipenuhi dengan niat membunuh, dan lebar sayapnya mencapai beberapa ratus meter. Gerombolan burung aneh yang padat itu bergegas mendekat. Itu ada. Mata Lu Ming berbinar. Ia melemparkan rantai es dan melilitkannya di tubuh Wu Fan. Dinginnya rantai es itu membekukan Wu Fan. Kemudian, ia melemparkan tubuh Wu Fan seperti bola meriam, terbang ke arah kawanan burung aneh itu. Ah! Selamatkan aku! Datang dan selamatkan aku! Sialan! Teriak Wu Fan. Ia hampir mengompol saat melihat burung-burung aneh mendekat. Tuan Muda, Anda harus mati. Para ahli dari kediaman penasihat kekaisaran berteriak kaget. Mereka menyerbu Wu Fan dengan sekuat tenaga. Akhirnya beberapa orang ahli dari kediaman penasihat kekaisaran yang pandai dalam hal kecepatan tiba tepat waktu dan menyerang burung-burung aneh itu satu demi satu. Setelah itu, sisa orang-orang dari kediaman guru besar pun berdatangan dan mulai memerangi burung-burung aneh itu. Dalam kasus itu, orang-orang dari kediaman guru besar tidak dapat terus mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Hanya putra mahkota dan anak buah Chu Chengkong yang tersisa. Liu Kuan dan Chu Chengkong tampak malu dan ragu-ragu. Akhirnya, mereka berhenti dan tidak melanjutkan pengejaran. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Bahkan jika mereka dapat mengejar Lu Ming dan yang lainnya, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Kekuatan klan Nether Ape War sangat menakutkan. Pada saat itu, kedua belah pihak mungkin akan menderita. Terlebih lagi, Lu Ming memiliki banyak trik tersembunyi. Dia sebenarnya telah membunuh 3 Raja Dewa Puncak berturut-turut sebelumnya, yang membuat mereka merasa tidak yakin. Terlebih lagi, Qian Sheng Xuan dan orang-orangnya mengikuti mereka dari jauh. Pada akhirnya, mereka berhenti dan pergi membantu orang-orang dari kediaman guru besar menangani burung aneh itu. Ayo pergi. Di belakang mereka, Qian Sheng Xuan memimpin orang-orang dari Istana Raja Surgawi 1000 orang suci menuju ke arah lain. Setelah beberapa saat, Wu Fan akhirnya diselamatkan. Mereka berhasil keluar dari kepungan burung-burung aneh itu. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Aku ingin kau mati. Setelah Wu Fan dibebaskan, dia melolong marah bagaikan serigala. Kebenciannya terhadap Lu Ming berubah menjadi kobaran api. Ia terbakar. Tentu saja, Lu Ming tidak bisa mendengarnya lagi sekarang. Dia telah lama meninggalkan tempat ini dan terus menuju inti alam semesta yang rusak. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya berhenti dan mendarat di sebuah meteorit untuk beristirahat. Banyak anggota klan pertempuran kera gelap yang terluka dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Mereka tinggal di sini selama 2 hari dan tidak ada orang lain yang datang. 2 hari kemudian, hampir semua anggota klan kera tempur dunia bawah yang terluka telah pulih. Mereka melanjutkan perjalanan menuju inti alam semesta yang hancur. Bab 3308, Monster Alam Dewa Surgawi. Semakin banyak monster muncul di inti alam semesta yang hancur. Monster-monster ini tidak memiliki kecerdasan apapun dan menyerang begitu mereka melihatnya. Mereka melewati beberapa tempat berbahaya secara berurutan. Tempat itu, patung dewa primitif itu bereaksi. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Pada saat ini, Lu Ming sedang memegang patung dewa primitif di tangannya. Ada lebih banyak unsur surgawi di sini, tetapi sulit bagi mereka untuk merasakannya.
Hanya patung dewa primitif yang bisa merasakannya. Pada saat ini, patung dewa purba mulai bereaksi. Lapisan cahaya samar muncul di permukaannya. Ini adalah reaksi yang hanya akan muncul apabila ada faktor surgawi di dekatnya. Di mana dia, Lu Ming dan yang lainnya memandang pegunungan di depan mereka. Benar saja, barisan pegunungan melayang di langit berbintang, sebesar planet. Faktor keilahian terpancar dari pegunungan ini. Namun, dari jauh, mereka bisa merasakan gelombang dahsyat menyebar dari pegunungan. Hati-hati, Lu Ming memberi instruksi. Semua orang menyembunyikan aura mereka dan mendarat di tepi pegunungan. Tidak ada tanaman di pegunungan itu, yang ada hanya bebatuan gundul. Lu Ming membawa patung dewa purba dan menuju jauh ke dalam pegunungan. Mengaum, mengaum. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Satu demi satu, monster besar menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Aura mereka sangat mengerikan. Mereka semua adalah Raja Dewa tingkat 7. Kedua prajurit klan pertempuran kera gelap melangkah maju dan meninju, membunuh beberapa monster. Namun segera setelah itu, lebih banyak monster lagi datang. Tepat di depan kita. Serang, kata Lu Ming. Mereka mulai menyerang ke depan. Lu Ming memegang patung dewa purba dan merasakan arah di mana faktor surgawi paling kaya. Monster-monster itu terus menyerang mereka. Tak lama kemudian, mereka telah membunuh sedikitnya beberapa ratus monster. Hampir semuanya berada di lapisan ketujuh alam God King atau di atasnya. Bahkan ada beberapa yang berada di lapisan ke-8 alam God King. Setelah monster-monster ini mati, gumpalan cahaya terbang ke arah patung itu. Ini semua adalah faktor-faktor surgawi yang diserap oleh patung itu. Seperti yang diharapkan dari area inti. Faktor surgawi yang terkandung dalam monster jauh lebih kaya daripada yang ada di luar. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia membunuh monster-monster ini di sini, dia masih bisa memberkati patung dewa primitif. Kita hampir sampai. Lu Ming bergumam setelah beberapa saat. Patung dewa purba itu bersinar terang. Di kejauhan, sinar cahaya beterbangan di atasnya. Ini terbentuk oleh pertemuan faktor-faktor surgawi, seperti garis-garis cahaya. Ini membuktikan bahwa mereka tidak jauh dari suatu tempat yang kaya akan faktor-faktor surgawi. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming melihat sebuah jari yang sangat besar. Benar, bentuknya seperti jari binatang buas. Bentuknya sangat besar, seperti pegunungan, dan membentang di atas tanah. Faktor keilahian yang padat dipancarkan dari jari ini. Jari itu hampir membusuk, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih seperti giok, tetapi masih memancarkan aura yang kuat dan kuno. Mungkinkah ini jari dewa primitif? Namun, jari ini tidak sebesar itu. Lu Ming berpikir sambil melihat jari di depannya. Dalam kesan Lu Ming, dewa-dewa primitif itu semuanya sangat besar. Tubuh mereka lebih besar dari planet-planet. Meskipun jari di depannya juga panjangnya beberapa ratus mil, itu masih tak tertandingi oleh dewa-dewa primitif dalam ingatannya. Namun, Lu Ming sudah sangat bersemangat. Meskipun jari ini sangat busuk, ia masih mengandung banyak gen dewa. Itu seharusnya cukup untuk memberkati patung dewa primitif. Namun, monster yang muncul di area ini jauh lebih kuat. Bahkan ada Raja Dewa tingkat 9 di alam Raja Dewa. Untungnya, jumlah mereka tidak terlalu banyak, jadi klan pertempuran kera bawah masih bisa menghadapi mereka. 20 atau lebih anggota klan pertempuran kera dunia bawah bekerja sama dan terus-menerus membunuh monster-monster itu. Sekitar selusin anggota klan tempur kera bawah yang tersisa tetap berada di sisi Lu Ming untuk melindunginya. Tidak lama kemudian, tanah dipenuhi mayat para monster. Lu Ming memegang patung dewa purba dan akhirnya mengulurkan jarinya. Asyik, patung dewa primitif itu tampaknya beresonansi dengan jari, dan memancarkan aura kuno, seolah-olah dewa primitif itu telah hidup kembali. Kemudian, faktor surgawi yang padat terbang ke arah patung dewa primitif itu terus-menerus. Itu seperti pita cahaya yang melilit patung dewa primitif itu. Lu Ming meletakkan patung dewa primordial di tanah dan menunggu di samping. 36 anggota klan pertempuran kera gelap berdiri berjaga di sekitar patung dewa primitif. Mengaum. Tidak semua monster terbunuh. Dari waktu ke waktu, beberapa monster masih akan menyerbu dari segala arah. Namun, mereka semua terbunuh oleh klan pertempuran kera hitam. Sungguh tidak mudah untuk memperoleh faktor dewa. Lu Ming mendesah. Untungnya,
mereka bisa membawa serta para ahli. Jika mereka mengandalkan diri sendiri, mereka pasti tidak akan berhasil. Mereka akan dicabik-cabik oleh monster-monster di sini. Seiring berjalannya waktu, cahaya pada patung itu semakin kuat. Perlahan, aura misterius menyebar. Di bawah aura ini, kecepatan peredaran kekuatan surgawi Luming meningkat. Pemahamannya tentang faktor kekuatan surgawi asal juga tampaknya meningkat. Berhasil, Luming menampakkan ekspresi gembira. Meskipun patung Dewa Purba belum diberkati sepenuhnya, namun beberapa efeknya sudah terlihat. Kalau memang benar-benar diberkati, pasti luar biasa khasiatnya. Dia terus menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. 2 hari kemudian, faktor dewa yang dipancarkan dari jari mulai memudar. Ini berarti bahwa faktor dewa di jari akan diserap sepenuhnya. Belum diberkati, ada apa? Luming mulai merasa cemas. Sebelum datang ke sini, dia telah membaca banyak informasi tentang alam semesta yang rusak dan berkah dari patung Dewa Purba, jadi dia punya gambaran kasar. Secara logika, patung Dewa Purba seharusnya diberkati setelah menyerap begitu banyak faktor surgawi. Namun, masih belum ada tanda-tanda keberhasilan. Mungkinkah patung dewa primitif milikku ini istimewa? Luming merenung. Patung dewa primitifnya ini memang lebih tinggi, mencapai ketinggian 3000 meter. Patung dewa primitif yang diperolehnya dari surga kesayangan dari 9 ketenangan Heavenly King Manor tingginya hanya 300 meter, dan perbedaan ukurannya bahkan lebih besar. Mungkin ini alasannya. Semakin besar patungnya, semakin banyak faktor surgawi yang dibutuhkan. Namun, pada saat yang sama, semakin besar patungnya, semakin baik efeknya. Mengaum, raungan yang menggetarkan bumi membuyarkan lamunan Luming. Di kejauhan, aura mengerikan menyebar, mengguncang seluruh pegunungan. Tidak hanya itu, beberapa meteorit yang tidak jauh juga bergetar. Itu adalah dewa yang surgawi. Tidak bagus, itu monster alam dewa surgawi. Ekspresi para ahli klan pertempuran kera gelap berubah drastis. Ekspresi Luming berubah drastis. Aura semacam ini sama sekali bukan aura yang bisa dimiliki oleh Raja Dewa. Itu benar-benar eksistensi alam dewa-dewa. Sebenarnya ada monster alam dewa di sini. Ayo pergi. Luming berteriak dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan patung Dewa Purba itu. Kemudian, dia terbang ke langit dan meninggalkan tempat itu bersama klan pertempuran kera gelap. Bab 3309, Pembunuh Berambut Perak. Luming menyimpan patung Dewa Purba dan terbang ke langit bersama 36 anggota klan tempur kera bawah, meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Mengaum. Ketika mereka melesat ke angkasa, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari tempat mereka tadi. Langit berbintang berguncang dan gelombang kejut yang mengerikan melesat keluar dari langit berbintang dan menyebar ke segala arah. Luming dan yang lainnya juga terkejut. 36 prajurit klan pertempuran kera dunia bawah berteriak dan memasang lapisan pertahanan di belakang mereka. Namun, ketika gelombang kejut mencapai mereka, 80% pertahanan masih hancur. Banyak anggota klan pertempuran kera bawah menjadi pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, mereka membawa Luming dan melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Untungnya, keberadaan yang mengerikan di pegunungan itu tidak mengejar. Setelah beberapa kali mengaum, ia kembali diam. Luming menghela napas panjang lega, merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Keberadaan alam dewa-dewa terlalu mengerikan. Meskipun mereka memiliki 36 ahli alam Raja Dewa Puncak dan masing-masing dari mereka adalah ahli, jika mereka benar-benar bertemu dengan ahli alam dewa-dewa, bahkan jika ke-36 klan pertempuran kera dunia bawah bergabung, mereka mungkin bukan lawan dari ahli alam dewa-dewa. Ketika dihadapkan pada keberadaan yang mengerikan seperti itu, satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Setelah itu, mereka bahkan lebih berhati-hati. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa monster, mereka hanya akan melewatinya dan tidak berani melakukan pembunuhan besar-besaran, karena takut menarik perhatian monster-monster alam dewa yang mengerikan. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka melewati beberapa tempat khusus yang kaya akan unsur-unsur surgawi. Luming membiarkan patung Dewa Purba menyerap unsur-unsur surgawi. Namun, setelah menyerap faktor keilahian dari beberapa tempat, patung Dewa primitif Luming masih belum memiliki berkah apapun. Luming tidak berdaya dan hanya bisa terus mencari. Untungnya, mereka masih punya banyak waktu. Mereka bisa tinggal di sini selama 10 tahun, tetapi sekarang tinggal kurang dari setahun.
Pada hari ini, mereka terbang di daerah yang bobrok. Bahkan ada lebih banyak barang terbengkalai di area ini. Ada berbagai macam meteorit kecil, kapal perang terbengkalai, dan bahkan senjata suci terbengkalai yang mengambang di langit berbintang. Dari jauh, benda-benda ini terlihat padat. Mereka memperlambat kecepatannya untuk menghindari benda-benda ini dan perlahan-lahan bergerak maju. Tiba-tiba, jantung Luming berdebar kencang. Tiba-tiba dia merasakan bahaya yang kuat, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang sedang menatapnya. Hati-hati, Luming segera mengingatkannya. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, dia mendengar seorang anggota klan pertempuran kera gelap meraung marah dan meninju ke suatu arah. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat datang dari arah itu, menyebabkan getaran hebat dan cahaya putih yang menyilaukan meledak keluar. Asyik, cahaya pedang putih pucat menyilaukan mata semua orang. Pedang itu menembus kekuatan tinju prajurit klan pertempuran kera hitam dan menebas tinjunya. Darah berceceran di mana-mana. Lapisan daging dan darah terpotong dari tinju prajurit klan pertempuran kera hitam, memperlihatkan tulang-tulangnya. Sosok ahli pertempuran klan kera gelap itu mundur. Wus! Kemudian, cahaya pedang yang menyilaukan menyambar dan menyerang ke arah Luming. Jangan pernah pikirkan itu. Membunuh. Di sisi lain, anggota klan pertempuran kera gelap lainnya meraung marah. Beberapa dari mereka menyerang secara berurutan, melepaskan serangan mengerikan ke arah cahaya putih yang menyilaukan. Beberapa prajurit klan pertempuran kera bawah menyerang secara bertubi-tubi dan akhirnya berhasil menghalangi cahaya pedang yang menyilaukan itu. Kekosongan itu bergetar terus-menerus saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, Luming akhirnya melihat penampilan orang yang menyerang mereka. Pria itu tampak berusia 30-an. Rambutnya berwarna perak dan kulitnya putih bersih. Dia sangat tampan. Namun, matanya mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Cahaya pedang di tangannya terus menebas dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Basis kultivasi orang ini juga berada di puncak alam Raja Dewa. Namun, dia mampu melawan 4 anggota klan kera hitam sendirian. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Mata Luming menyipit sedikit, memperlihatkan ekspresi bingung. Orang ini memiliki niat membunuh yang kuat dan Luming dapat merasakan bahwa niat membunuh itu diarahkan padanya. Dia tampak sangat ingin membunuhnya. Namun, Luming belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia bukan dari kediaman guru besar, putra mahkota, atau orang-orang Chu Chengkong. Bahkan para ahli yang dibawa orang lain tidak terlihat seperti ini. Ledakan. Anggota klan pertempuran kera bawah lainnya melangkah maju dan mencoba menyerang pria berambut perak itu bersama-sama. Tetapi pada saat ini, di arah lain, sebuah meteorit kecil tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang mengerikan. Kilatan pedang itu bagaikan seberkas cahaya. Tiba-tiba saja tiba di depannya dan langsung menuju Luming. Targetnya juga Luming. Untungnya, Luming mendapat perlindungan dari klan perang kera bawah. Salah satu anggota klan pertempuran kera dunia bawah berteriak dengan marah. Dia muncul di depan Luming dan mengayunkan tongkat logamnya. Namun, cahaya pedang itu berubah bentuk dengan cepat. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi ratusan cahaya pedang dan menusuk ke arah prajurit klan kera hitam seperti tetesan air hujan. Puci, prajurit klan pertempuran kera hitam tidak dapat menahan serangan itu. Luka pedang langsung muncul di tubuhnya, dan dia terluka parah. Akan tetapi, klan petarung kera bawah masih berdiri kokoh di hadapan Luming dan tidak bergerak sedikit pun. Membunuh. Teriakan dingin terdengar, dan cahaya pedang pucat itu meluas dengan cepat. Ia terus menyerang anggota klan pertempuran kera hitam yang terluka, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, anggota klan kera dunia bawah lainnya juga bergerak. Mereka meraung marah dan melancarkan serangan, menghalangi cahaya pedang. Luming juga melihat orang yang telah melakukan gerakan itu. Dia adalah seorang pria dengan rambut perak di kepalanya. Dia tampak berusia 40-an. Selain fakta bahwa dia tampak lebih tua, dia tampak sangat mirip dengan pria berambut perak sebelumnya. Ada lebih dari satu. Siapakah orang-orang ini? Luming sangat bingung. Ayo kita serang bersama dan bunuh mereka. Luming memberi perintah. Seketika itu juga semakin banyak anggota klan tempur kera hitam mulai menyerang kedua lelaki berambut perak itu. Namun, kedua pria berambut perak itu menghindari serangan klan pertempuran kera hitam dengan kecepatan yang mengerikan. Wus, wus. Kedua lelaki berambut perak itu tampaknya telah berubah menjadi dua cahaya pedang, yang menyambar kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Meskipun kekuatan tempur klan tempur Nether AP kuat, mereka jauh lebih lambat dari lawan mereka dalam hal kecepatan. Mereka sama sekali tidak dapat mengejar kecepatan lawan, jadi mereka hanya bisa bertahan bersama. Wus, wus. Sesekali cahaya pedang yang mengerikan akan meledak dan menebas Lu Ming. Benar saja, kilatan pedang itu berulang kali diarahkan ke Lu Ming seolah-olah mencoba membunuhnya. Untungnya, klan perang kera bawah telah mengepung Lu Ming sepenuhnya, dan cahaya pedang tidak dapat menembusnya sama sekali. Sesaat kemudian, kilauan pedang itu memudar dan kedua pria berambut perak itu menghentikan serangan mereka. Mereka berdiri di atas sebuah meteorit kecil tak jauh dari sana dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. Lalu, sosok mereka berkedip dan berubah menjadi dua berkas cahaya, menghilang di kejauhan dalam sekejap. Namun, Lu Ming tidak santai. Dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Siapakah kedua pria berambut perak ini? Apakah dia seorang ahli yang dibawa oleh orang kesayangan surga? Mengapa mereka ingin membunuhnya? Kudengar putra mahkota telah mengirim dua ahli kesombongan surgawi. Mungkinkah kedua pria berambut perak ini adalah ahli yang dibawa oleh ahli kesombongan surgawi lainnya di bawah putra mahkota? Lu Ming merenung. Jika itu benar, akan sulit untuk menghadapi mereka. Kekuatan tempur kedua pria berambut perak itu sangat mengerikan. Bab 3310, ada korban. Lu Ming menyesuaikan suasana hatinya dan terus bergerak maju bersama para pejuang klan pertempuran kera dunia bawah. Dalam 2 hari berikutnya, kedua pria berambut perak itu tidak muncul lagi. Lu Ming dan yang lainnya merasa lega. Suatu hari, mereka melihat sebuah kapal perang yang besar. Dari luar, kapal perang itu tampak utuh. Tidak terbelah dua, tetapi ada banyak bekas luka di bagian luar, seperti bekas pedang. Yang paling penting adalah patung dewa primordial di tangan Lu Ming mulai bersinar. Ada faktor keilahian yang pekat di kapal perang itu. Masuklah dan berhati-hatilah. Lu Ming memberi instruksi kepada para ahli klan Nether AP War. Kemudian, kelompok itu terbang ke kapal perang dan mendarat di sebuah lorong. Menurut reaksi patung Dewa Purba, objek yang memelihara faktor keilahian berada jauh di dalam kapal perang. Sekelompok orang itu berjalan hati-hati di sepanjang lorong. Kesunyian. Kapal perang itu benar-benar sunyi. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Namun, Lu Ming tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan krisis. Rasanya seperti ada batu besar yang membebani hatinya. Tiba-tiba, rasa bahaya ini meningkat tajam. Hati-hati. Lu Ming meraung. Wus, wus. Begitu suara Lu Ming jatuh, cahaya pedang di sekitarnya semakin kuat. Beberapa cahaya pedang berwarna putih pucat melesat ke arah para ahli klan pertempuran kera bawah. Prajurit elit klan pertempuran kera hitam selalu siap untuk pertempuran besar. Dia meraung dan melancarkan serangan balik. Terjadi tabrakan dahsyat dan ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya pedang dan serangan klan pertempuran kera gelap terus bertabrakan. Dalam sekejap, mereka telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Pria berambut perak itu lagi. Mata Lu Ming berkedip. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah kali ini ada lebih banyak orang berambut perak. Dia melihat 5 orang dalam sekejap. Faktanya, jumlah mereka terus bertambah. Ini karena semakin banyak cahaya pedang yang berkelap-kelip di sekitar mereka saat mereka menyerang para ahli klan pertempuran kera dunia bawah. Pada akhirnya, muncullah 9 orang pria berambut perak. Mereka semua adalah pria dengan kemampuan bertarung yang sangat mengejutkan. 9 pedang cahaya milik pria berambut perak memenuhi langit. Langit dipenuhi dengan pedang cahaya, dan 36 anggota klan pertempuran kera gelap semuanya diselimuti olehnya. Terlebih lagi, dia berhasil menempatkan klan pertempuran kera hitam pada posisi yang kurang menguntungkan. Tingkat kekuatan ini sungguh menakjubkan. Kalau bukan karena seluruh klan kera petarung dunia bawah menguasai seni pertarungan hantu, yang memungkinkan mereka meledak dengan kecakapan bertarung luar biasa dan vitalitas luar biasa, beberapa Raja Dewa Puncak biasa pasti sudah mati. Meski begitu, situasinya tidak baik bagi mereka. Anggota klan pertempuran kera gelap terus-menerus terluka, dan luka pedang muncul di tubuh mereka. Puff! Darah berceceran ke segala arah. 2 anggota klan tempur kera hitam di depan Lu Ming masing-masing memiliki luka pedang yang mengerikan di tubuh mereka. Lukanya begitu dalam hingga mencapai organ dalam mereka. Kemudian, cahaya pedang pucat menembus pertahanan klan tempur kera dunia bawah dan menuju ke arah Lu Ming. Tanpa diragukan lagi, target pria berambut perak itu tetap Lu Ming.
Jangan pernah pikirkan itu. Beberapa anggota klan pertempuran kera hitam meraung marah saat mereka mengayunkan tongkat logam mereka ke udara ke arah pria berambut perak itu. Dentang, dentang, suara logam beradu terdengar. Cahaya pedang pucat itu terhalang. Kau ingin membunuh leluhur perang. Dalam mimpimu, meledaklah. Para anggota klan pertempuran kera gelap meraung marah. Kekuatan surgawi mereka melonjak dan mata mereka memerah. Mereka mengeksekusi seni pertempuran hantu secara ekstrim seperti kera yang ganas, mencegah para pria berambut perak mendekati Lu Ming. Kita mundur dulu, Lu Ming berteriak. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa ada begitu banyak pria berambut perak di kapal perang ini. Lu Ming menduga bahwa keberadaan mereka telah diikuti oleh pihak lain selama ini. Itulah sebabnya pihak lain telah menyiapkan penyergapan di kapal perang ini terlebih dahulu. Terlebih lagi, Lu Ming menyadari bahwa mata pria berambut perak ini dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan dan tampak seperti mesin pembunuh. Ini sungguh aneh. Tak satu pun dari kesayangan surga yang datang kali ini membawa seorang ahli seperti itu. Lu Ming memiliki banyak pertanyaan yang tidak dapat ia pahami. Namun, yang terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Para ahli dari klan pertempuran kera gelap mulai mengubah arah mereka dan mulai menyerang ke arah luar. Pria berambut perak itu tidak dapat menghentikan begitu banyak prajurit klan pertempuran kera bawah. Mereka perlahan-lahan keluar dari kapal perang. 9 pria berambut perak itu mengejar mereka. Mereka menyerang terus-menerus untuk memperlambat mereka. Namun, Lu Ming dan yang lainnya hendak melarikan diri dari kapal perang. Pada saat ini, kilatan cahaya pedang meledak dari lorong kecil di samping. Pedang itu mengeluarkan suara siulan yang mengerikan dan menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, badai ki pedang tampak terbentuk. Bekas-bekas pedang yang mengerikan muncul di logam aneh di kedua sisi lorong. Bahan yang digunakan untuk membangun kapal perang ini jelas bermutu sangat tinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun, kapal itu masih sangat keras. Pertarungan antara klan kera hitam dan pria berambut perak tadi hanya meninggalkan bekas yang sangat dangkal di atasnya. Namun, cahaya pedang ini mampu meninggalkan bekas pedang yang jelas di bagian depan hanya dengan memunculkan badai ki pedang. Jelas terlihat betapa mengerikan kekuatannya. Lindungi leluhur perang. Blokir itu. Beberapa prajurit klan pertempuran kera gelap meraung marah dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Beberapa serangan mengerikan diluncurkan ke arah cahaya pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dari kedua belah pihak mengeluarkan ledakan yang mengerikan. Yang mengejutkan adalah bahwa serangan dari beberapa anggota klan pertempuran kera gelap dengan cepat didorong kembali dan dipisahkan oleh cahaya pedang. Cahaya pedang itu tidak berhenti, dan beberapa anggota klan pertempuran kera gelap dipaksa mundur. Tubuh mereka ditutupi bekas luka pedang, dan mereka tampak sangat mengerikan saat darah mengalir dari mereka. Meskipun kekuatan sinar pedang telah melemah, ia tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Tubuh Lu Ming ditekan oleh kekuatan pedang yang mengerikan. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah akan terbelah. Tidak bagus. Lu Ming terkejut. Dia merasakan bahaya yang mengerikan. Pada saat ini, dia akhirnya melihat wajah penyerangnya. Itu juga seorang pria, tetapi tidak seperti 9 pria berambut perak, rambut pria ini berwarna kemasan. Selain warna rambutnya, semua hal lainnya sangat mirip. Wajahnya sangat tampan, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Pria dan pedang ini adalah satu, dan cahaya pedang itu sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari pria berambut perak itu. Kilatan pedang itu mengarah ke Lu Ming. Jika dia siap terkena pedang ini, Lu Ming pasti akan mati. Leluhur perang, berhati-hatilah. Seorang anggota klan pertempuran kera hitam kekar meraung dan menerkam ke arah Lu Ming, melepaskan serangan berkekuatan penuh. Namun, anggota klan pertempuran kera hitam ini telah terluka dan tidak dapat memblokir serangan itu. Cahaya pedang langsung menembus serangan anggota klan pertempuran kera hitam itu. Dengan suara, "Peuci", tubuh anggota klan pertempuran kera hitam itu terbelah dua, dan jiwanya hancur. Ini adalah pertama kalinya klan petarung kera bawah jatuh di antara 36 klan petarung kera bawah yang dibawa Lu Ming. Membunuh. Pria berambut emas itu berteriak setelah membunuh seorang anggota klan perang kera dunia bawah. Niat membunuhnya sangat dingin. Cahaya pedang menyala lagi dan menebas ke arah Lu Ming. Itu terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga anggota klan pertempuran kera gelap lainnya bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Selain itu,
9 pria berambut perak lainnya membuat klan pertempuran kera hitam sibuk. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Melihat Lu Ming hendak dibunuh oleh pedang, Qiu Qiu terbang keluar dari pergelangan tangan Lu Ming dan berubah menjadi perisai di depannya. Bab 3311 Pengejaran Panas. Qiu Qiu berubah menjadi perisai logam dan melindungi Lu Ming. Akan tetapi, dengan ketangguhan Qiu Qiu sendiri, ia tetap tidak dapat menghalangi pedang pria pirang itu. Cahaya pedang menebas ke bawah, dan perisai Qiu Qiu terbelah menjadi dua. Bola-bola, jantung Lu Ming berdegup kencang. Ia segera memikirkan cara untuk menangkalnya. Ia memikirkan semua barang berguna yang dimilikinya dan apa yang bisa digunakan untuk menghadapi pria pirang itu. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang dapat dilakukannya untuk menghentikan pria berambut emas itu. Pada akhirnya, Lu Ming hanya bisa memikirkan peti mati tembaga ungu. Namun, lumpur di atas peti mati tembaga ungu itu hampir hilang. Hanya tersisa lapisan tipis. Apakah itu berguna? Namun, Lu Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia mengeluarkan peti mati tembaga ungu dan melambaikannya di depannya, mencoba menghalangi serangan pria pirang itu. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, terjadi perubahan yang tiba-tiba. Ketika Lu Ming mengeluarkan peti mati perunggu ungu itu, mata lelaki pirang itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Kilatan pedang menghilang dan dia mundur. Seperti tikus yang melihat kucing, tikus itu berubah menjadi cahaya pedang dan langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Bukan hanya si pria berambut emas, tetapi 9 pria berambut perak juga ketakutan. Mereka semua mundur 1000 kaki jauhnya dan menatap Lu Ming dengan ketakutan. Lebih tepatnya, mereka melihat peti mati tembaga ungu di tangan Lu Ming. Adegan ini berada di luar ekspektasi Lu Ming. Pria berambut emas dan pria berambut perak takut pada peti mati tembaga ungu. Lu Ming sangat penasaran. Anggota klan Nether Ape War lainnya juga terkejut. Mereka berkumpul di sekitar Lu Ming dan membuat persiapan pertahanan. Adapun Qiu Qiu, telah terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua gumpalan logam cair. Pada saat ini, telah menyatu kembali. Hanya sedikit putus asa tetapi itu bukan masalah besar. Lu Ming merasa lega. Bunuh, bunuh, bunuh. Pria berambut emas dan 9 pria berambut perak berdiri di kejauhan, menatap Lu Ming. Mereka terus menggeram dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan spiritual. Namun, ketika mereka melihat peti mati tembaga ungu, mereka ketakutan. Lu Ming yakin bahwa pihak lain takut pada peti mati perunggu ungu. Ayo pergi, kata Lu Ming dan berjalan keluar. 9 pria berambut perak dan 1 pria berambut emas mengikuti Lu Ming dan yang lainnya dari kejauhan. Mereka menjaga jarak sekitar 10.000 kaki dan tidak berani terlalu dekat. Ketika Lu Ming dan yang lainnya berhenti, pria berambut perak dan pria berambut emas juga berhenti. Mereka menjaga jarak 10.000 kaki dari Lu Ming dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan kapal perang dan muncul di langit berbintang. Pria berambut emas dan pria berambut perak mengikuti mereka keluar dan melotot ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Ayo pergi! Ayo pergi! Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Dia dan klan Nether Ape War berubah menjadi seberkas cahaya dan segera meninggalkan tempat itu, terbang menuju inti alam semesta yang hancur. Meskipun ada faktor surgawi di kapal perang ini, dia tidak peduli tentang hal itu saat ini. Yang lebih penting adalah menyingkirkan orang-orang ini. Namun, pria berambut emas dan pria berambut perak mengikuti di belakang mereka dari awal hingga akhir, tidak pernah meninggalkan mereka. Lu Ming terdiam. Terlebih lagi, kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat mereka berakselerasi, itu tidak berguna. Di belakangnya, Lu Ming memerintahkan anggota klan pertempuran kera bawah untuk bersiap bertahan dan menjaganya dalam ember logam. Kemudian, ia menyimpan peti mati tembaga ungu. Seperti yang diduga, begitu peti mati tembaga ungu itu disimpan, 9 pria berambut perak dan pria berambut emas berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming segera mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Ketika peti mati tembaga ungu itu dikeluarkan, patung pria berambut perak dan pria berambut emas itu segera mundur. Mereka menjaga jarak, tetapi mereka tidak pergi. Dengan cara ini, Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi hasilnya sama saja. Lu Ming 100% yakin bahwa orang-orang ini sangat takut pada peti mati perunggu ungu,
tetapi mereka bertekad membunuh Lu Ming. Lu Ming tidak mengerti mengapa orang-orang ini ingin membunuhnya. Sungguh aneh. Apakah ada sesuatu pada dirinya yang menarik perhatian orang-orang ini? Siapakah orang-orang ini? Setelah itu, Lu Ming tidak peduli lagi. Dia terus membawa peti mati tembaga ungu ke depan. 9 pria berambut perak dan 1 pria berambut emas mengikutinya sepanjang jalan. Namun, setelah lebih dari setengah hari, pria berambut emas itu menggeram beberapa kata dengan suara rendah. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Kemudian, pria berambut emas dan 9 pria berambut perak itu melintas dan menghilang. Dia pergi. Mata Lu Ming berbinar. Namun, dia tidak menyingkirkan peti mati tembaga ungu itu begitu saja. Sebaliknya, dia terus membawa peti mati itu dan terus memimpin klan pertempuran kera hitam itu maju. Setelah beberapa jam, pria berambut emas dan pria berambut perak masih belum muncul. Apakah dia benar-benar pergi? Mari kita uji. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, dia memerintahkan klan tempur kera dunia bawah untuk menyiapkan pertahanan di sekelilingnya. Dia menyimpan peti mati perunggu ungu dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, suara mendesing. Kilatan cahaya pedang muncul di atas kepala Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Itu adalah pria berambut pirang. Pada saat yang sama, 9 pria berambut perak muncul di sekitar mereka dan mulai menyerang. Ternyata pihak lain belum pergi. Dia tidak tahu teknik rahasia mendalam macam apa yang dikuasai pihak lain. Dia benar-benar bisa menyembunyikan sosoknya dan menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Pada saat kritis, dia bisa melancarkan serangan mematikan. Untungnya, Lu Ming sudah siap, begitu melihat pihak lain, dia langsung mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Begitu peti mati tembaga ungu itu dikeluarkan, cahaya pedang pria berambut emas dan pria berambut perak itu langsung berhenti. Kemudian, mereka mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari Lu Ming dan yang lainnya. Tampaknya itu merupakan ketakutan yang bersifat naluriah. Kemudian, mereka melirik Lu Ming dan yang lainnya. Sosok mereka berkedip beberapa kali dan menghilang. Lu Ming tersenyum pahit. Dia mengerti bahwa pihak lain belum pergi dan masih mengikuti mereka. Mereka hanya bersembunyi di kegelapan dan akan membunuh mereka pada kesempatan pertama. Ayo pergi, kami tidak peduli pada mereka. Lu Ming berkata, paling-paling dia hanya akan membawa peti mati perunggu ungu dan melangkah maju. Mereka terus bergerak maju. Lu Ming menemukan 2 tempat lain dengan faktor roh surgawi yang kaya. Lu Ming meminta patung Dewa Purba untuk menyerapnya. Sayangnya, mereka tidak berhasil memberkati mereka. Namun, Lu Ming merasa itu akan segera terjadi. Selama dia menyerap beberapa tempat seperti itu lagi, dia seharusnya bisa terbangun. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Lu Ming dan kelompoknya sedang terbang ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu mereka, Liu Quan. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ada sekelompok orang di depan mereka. Salah satunya adalah Liu Quan, seorang jenius di bawah komando Putra Mahkota, dan 36 guru yang dibawanya. Putra Mahkota telah mengirimkan yang terbaik dari yang terbaik, dan tak satu pun dari mereka yang meninggal. Selain Liu Quan, ada seorang pemuda lain dengan lebih dari 30 orang. Lu Ming menyadari bahwa pemuda itu tampaknya diutus oleh Putra Mahkota. Kali ini, Putra Mahkota telah mengirim 2 orang ahli muda kebanggaan surga, masing-masing berjumlah 36 orang ahli. Bab 3312 membunuh dengan pisau pinjaman. Kedua elit di bawah Putra Mahkota telah berkumpul bersama. Jelas bahwa mereka ingin bekerja sama untuk menyerap faktor dewa. Para ahli yang mereka bawa bekerja sama. Kali ini, tak seorang pun dapat mengalahkan mereka. Itu Lu Ming. Lu Ming menemukan Liu Quan dan yang lainnya. Liu Quan dan yang lainnya juga menemukan Lu Ming. Seketika, Liu Quan dan pemuda lainnya saling berpandangan, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, Putra Mahkota diam-diam memperingatkan mereka untuk menyingkirkan Lu Ming jika mereka punya kesempatan. Mereka tidak menyangka akan bertemu Lu Ming sekarang. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Liu Quan berteriak pelan dan bergegas menuju Lu Ming bersama anak buahnya. Pemuda lainnya melakukan hal yang sama, seolah-olah dia takut Lu Ming akan melarikan diri. Para anggota klan pertempuran kera gelap segera menegang dan bersiap untuk pertempuran besar. Jangan khawatir, orang-orang ini datang tepat waktu.
Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dia diam-diam mengirim pesan kepada anggota klan pertempuran kera gelap. Setelah itu, mereka berdiri diam di langit berbintang. Lu Ming tidak akan lari. Apakah dia pikir dia bisa melawan kita dengan klan perang kera hitam? Sungguh lelucon. Tatapan mata Liu Kuan penuh dengan ejekan dan niat membunuh. Mereka bergerak sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah melintasi jarak yang jauh dan tiba di samping Lu Ming dan yang lainnya. Kepung mereka, Liu Kuan berteriak dingin. Dalam sekejap, Liu Kuan dan para ahli muda lainnya mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Hehe, Lu Ming, kamu tidak lari saat melihat kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Liu Kuan mencibir, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Melarikan diri. Mengapa Gading melarikan diri? Kami akan menunggu di sini dan membuat kesepakatan denganmu. Lu Ming tersenyum. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Liu Kuan bertanya. Aku menemukan tempat yang dipenuhi dengan faktor dewa yang padat. Namun, ada banyak monster kuat di sana. Aku tidak bisa memakan semuanya sendirian. Mari kita bekerja sama dan membunuh monster-monster itu. Bagaimana kalau kita membagi faktor dewa secara merata? Kata Lu Ming. Dia hanya bicara omong kosong. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu agar pria berambut emas dan 9 pria berambut perak bisa mengikutinya. Namun, Liu Kuan tidak tahu. Ada tempat seperti itu. Katakan padaku, di mana itu? Tanyanya. Kecuali kau bersumpah bahwa kita akan bekerja sama, aku tidak akan memberitahumu. Kata Lu Ming. Tidak memberitahu. Hehe. Lu Ming, apakah menurutmu kau punya hak untuk menawar denganku sekarang? Kau benar-benar naif. Aku akan memberimu mayat utuh jika kau memberi tahuku. Liu Kuan mencibir. Kalau begitu, mari kita lakukan. Lu Ming berkata, tampak sangat tangguh. Karena kau ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Kami tidak menginginkan faktor dewa itu. Siapa tahu trik apa yang kau mainkan. Aku akan lebih tenang setelah membunuhmu. Liu Kuan berkata dengan dingin. Dia bertukar pandang dengan pemuda lainnya dan hendak memberi perintah untuk menyerang. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melihat ke belakang Liu Kuan dan yang lainnya. Dia tampak ketakutan dan berkata, apa itu? Liu Kuan dan yang lainnya terkejut dan segera menoleh, tetapi mereka tidak melihat apapun. Lu Ming, sampai sekarang kau masih berani mempermainkanku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang buruk. Liu Kuan meraung. Dia tidak menyadari bahwa Lu Ming telah menyimpan peti mati perunggu ungu itu. Hati-hati dengan punggungmu. Lu Ming berteriak keras, sengaja mengingatkannya. Namun, Liu Kuan dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayai omong kosong Lu Ming. Mereka mengira Lu Ming berbohong kepada mereka. Bunuh. Liu Kuan meraung. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang berkelebat di sekeliling mereka, dan langit dipenuhi cahaya pedang. Mereka semua bergegas menuju Liu Kuan dan pemuda lainnya. Para ahli yang dikirim oleh putra mahkota memang kuat. Kekuatan tempur mereka mengerikan, dan mereka tidak lebih lemah dari klan pertempuran kera bawah. Namun, saat ini, perhatian mereka terpusat pada Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tidak memperhatikan apa yang ada di belakang mereka. Terlebih lagi, Lu Ming telah membodohi mereka sekali. Sekarang setelah dia berteriak, akan aneh jika mereka mempercayainya. Oleh karena itu, ketika cahaya pedang meledak, mereka tidak punya waktu untuk memblokirnya. Ah! Ah! Teriakan terus-menerus terdengar. Dalam sekejap, 8 orang ahli putra mahkota telah terbunuh. 8 ahli itu terbelah dua, jiwa mereka musnah, dan mereka mati di tempat. Hanya 2 orang yang cukup beruntung untuk menghalangi serangan kedua pria berambut perak itu, namun mereka juga terluka parah. Liu Kuan dan yang lainnya semuanya tercengang. Wus, wus. Kemudian, cahaya pedang itu bersinar lagi, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi alam semesta. Pada saat ini, bawahan putra mahkota akhirnya bereaksi dan mulai melakukan serangan balik. Segala macam serangan meledak dan akhirnya memblokir serangan cahaya pedang. Bagaimanapun, Liu Kuan dan pemuda lainnya membawa terlalu banyak orang. Bahkan jika 8 orang terbunuh, masih ada lebih dari 60 orang yang tersisa. Meski lelaki berambut perak itu kuat, dia masih terhalang. Namun, kekuatan pria berambut emas itu mengerikan dan sulit untuk dilawan. Asyik, suara pedang bergema di langit. Mata pria berambut emas itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia terus menebas cahaya pedang yang mengerikan.
Setelah beberapa gerakan, terdengar teriakan lagi. Tuan Liu Quan lainnya telah terbunuh. Itu efektif. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Sebelumnya, dia sengaja tinggal di sana untuk menarik perhatian pria berambut perak dan pria berambut pirang. Melalui pengamatannya selama perjalanan, ia menyadari bahwa pria berambut perak dan pria berambut emas itu tidak terlalu cerdas. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan aura jahat. Jika mereka ingin membunuh Lu Ming, mereka akan menyerang orang-orang di sekitar Lu Ming selama tidak ada penghalang dari peti mati perunggu ungu itu. Dalam alam bawah sadar mereka akan berpikir bahwa orang yang bersama Lu Ming adalah penolongnya. Benar saja, setelah dia menyingkirkan peti mati tembaga ungu, pria berambut perak dan pria berambut pirang menyerang, menyebabkan Liu Quan dan timnya menderita kerugian besar. Terlebih lagi, orang-orang yang dibawa Liu Quan dan pemuda lainnya mengepung Lu Ming dan yang lainnya, yang setara dengan melindungi mereka secara tidak langsung. Akan tetapi, Liu Quan dan yang lainnya tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, Liu Quan sangat marah. Para ahli yang dibawanya adalah para elit yang dibawa oleh putra mahkota. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar. Dalam waktu singkat, ia dan pemuda lainnya telah kehilangan 9 orang. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Bunuh para bastard ini. Liu Quan meraung dan menatap pria berambut pirang dan pria berambut perak, seolah ingin mencabik-cabik mereka. Pemuda lainnya pun melakukan hal serupa dan juga berteriak. Bawahan sang putra mahkota menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba membunuh pria berambut perak dan pria berambut emas. Ada lebih dari 60 orang di kedua belah pihak. Serangan mereka memang mengerikan. Pria berambut perak itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terus-menerus menyala. Meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak mudah bagi anak buah putra mahkota untuk membunuh mereka.